Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau hingga akhir zaman nanti. Baik anak-anakku kelas 11A dan 11B yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih terkait dengan materi di bab yang ketiga, yaitu memahami isu aktual melalui ceramah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan tentang menyusun bahan ceramah. Menyusun bahan ceramah Pak Eko ulas sedikit terkait dengan menyusun bahan ceramah. Pengertian ceramah sudah, kemudian struktur ceramah, bukan yang ini ya, maaf salah, terkait dengan menyusun bahan ceramah. Yang pertama, apa kemarin Mas? Ada menentukan topik, kemudian setelah menentukan topik atau mengenali konteks terlebih dahulu. Setelah mengenali konteks, kemudian menentukan topik, menentukan tujuan, menyusun kerangka ceramah, mengumpulkan dan memilih bahan, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian lakukan ketika akan menyusun sebuah ceramah. Nah, sekarang tiba saatnya kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, masuk ke indikator yang ketiga, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan ceramah. Yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah menyusun setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu memahami isi, menganalisis isi, struktur, dan ciri kebahasaan dari teks ceramah. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu terkait dengan isi, meskipun kemarin juga sudah kita singgung, kemudian struktur atau bagian-bagian dari ceramah, dan juga ciri kebahasaan dari teks ceramah. Baik. Selanjutnya, ini kalau terkait dengan analisis isi terlebih dahulu, cuma disampaikan mengenai pengertian ceramah. Ini sudah tidak asing bagi kalian bahwasanya yang namanya ceramah adalah penyampaian informasi secara lisan kepada khalayak. Yang mana informasi-informasi yang disampaikan oleh penceramah itu bersifat menambah wawasan, memperluas wawasan, dan juga menambah ilmu pengetahuan. Namun ada kalanya juga disisipi ajakan atau bahkan bujukan. Karena itu ceramah itu sering disamakan dengan pidato. Kemarin sudah kita singgung, ceramah itu terkadang sering disamakan dengan pidato. Walaupun sebenarnya keduanya itu tetap berbeda. Perbedaannya terletak di mana? Kalau pidato itu lebih terfokus pada ajakan,
Sedangkan ceramah itu lebih terfokus pada penyampaian informasi tertentu. Jadi yang harus kalian garis bawahi bahwasanya ceramah dan pidato itu memiliki perbedaan. Tadi apa? Kalau pidato itu ya sama, yaitu penyampaian informasi, tetapi di dalamnya ada ajakan-ajakan dari si pembicara. Sedangkan ceramah itu hanya lebih terfokus pada penyampaian informasi saja tanpa adanya usaha untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Gitu ya. Itu terkait dengan perbedaan pidato dan ceramah. Nah, kemudian masuk pada pembahasan yang selanjutnya ada struktur ceramah atau bagian-bagian dari ceramah. Ya, struktur ceramah atau bagian dari ceramah yang pertama adalah pengenalan isu. Kemudian yang kedua rangkaian argumen dan yang ketiga penegasan kembali atau penutup. Dulu sebelum menggunakan kurikulum 2013 ini, ketika kita ditanya sebutkan bagian-bagian dari ceramah, mungkin kita hanya bisa menjawab bagian pembuka, isi, penutup. Ya sebenarnya itu sama dengan yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Bagian pembuka, kalau istilah dulu sekarang menggunakan istilah pengenalan isu. Kalau dulu menggunakan istilah isi, sekarang menggunakan rangkaian argumen. Kalau kemarin hanya penutup saja, sekarang menggunakan ini ya, istilah penegasan kembali. Intinya karena kita sudah menggunakan kurikulum 2013, maka kita pun juga harus menggunakan istilah-istilah yang ada. Kalau ditanya apa struktur ceramah, jawabnya ini, pengenalan isu, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Kita bahas satu persatu. Pengenalan isu. Pengenalan isu di dalam teks ceramah itu berupa deskripsi mengenai topik yang akan dibahas. Apa itu deskripsi? Silahkan kalau kalian nanti atau di samping kalian ada kamus, bisa membuka deskripsi itu apa. Jadi di deskripsi itu apa ya namanya, pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi di dalam struktur yang pertama tadi, pengenalan isu, itu ditulis penggambaran mengenai topik yang akan dibahas. Sama halnya dengan dulu adalah bagian pembuka. Apa yang perlu disampaikan di dalam pengenalan isu ini, yaitu bagian ini ditandai dengan adanya pendefinisian, penentuan batas topik atau ilustrasi peristiwa secara umum, gambaran permasalahan umum itu ada di dalam pengenalan isu. Ya, tentunya di dalam pengenalan isu ya tidak hanya seperti ini, harus ada pengantar untuk menuju ke pengenalan isu ini. Kalau dulu ketika kita membicarakan bagian pembuka sebuah pidato, ya di situ ada ucapan syukur kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua penyampaian tujuan pidato. Kemudian ada ucapan terima kasih, seperti itu ada. Tetapi yang paling penting di situ yaitu penyampaian tujuan pidato. Penyampaian tujuan pidato kalau kita kaitkan dengan apa yang ada di dalam pengenalan isu ini. Penyampaian tujuan pidato. Jadi ketika kalian akan ceramah atau pidato, sebelum masuk pada poin yang utama, kalian harus sampaikan dulu untuk apa kalian berbicara di
di depan itu untuk apa? Sampaikan ini di awal ya, pada struktur pembuka atau pengenalan isu. Biar apa? Biar si audien atau pendengar itu sudah memiliki gambaran. Mereka akan lebih terfokus karena gambaran-gambaran yang ada di dalam pemikiran mereka itu sudah ada. Karena sudah disampaikan melalui bagian yang pertama, yaitu pengenalan isu. Paham ya? Jadi setelah itu pengenalan isu, kemudian ada rangkaian argumen. Kalau dulu kita mengenal ini dengan apa? Rangkaian argumen, ada bagian isi. Rangkaian argumen berupa penyampaian pendapat disertai dengan fakta-fakta yang menjelaskan isu tertentu. Ya. Jadi kalau dulu kita menyebut dengan istilah isi, apa yang perlu kita tuliskan di dalam rangkaian argumen ini? Ya. Kalian sampaikan pendapat-pendapat kalian. Tentunya pendapat tidak boleh hanya pendapat saja, tetapi harus disertai dengan apa? Harus disertai dengan fakta-fakta. Apalagi kalau kalian menyampaikan dalam bentuk pidato. Menyampaikan dalam bentuk pidato tentunya harus diikuti dengan fakta-fakta yang banyak. Karena apa? Di situ kalian sisipi adanya ajakan-ajakan kepada orang lain. Bagaimana orang lain akan bisa menuruti apa yang kalian inginkan, sedang kalian tidak bisa memunculkan adanya sebuah fakta. Kalau hanya pendapat saja belum tentu kebenarannya ini, belum tentu bisa dibuktikan, belum tentu benar apa yang kalian munculkan itu. Pendapat yang kalian munculkan itu belum tentu benar. Tetapi kalau pendapat kalian kemudian diikuti dengan fakta-fakta yang menjelaskan tentang suatu isu, bisa itu nanti pendapat kalian digunakan, atau bahkan apa yang kalian inginkan itu diikuti oleh audiens, seperti itu ya. Jadi di dalam rangkaian argumen itu berupa penyampaian pendapat disertai dengan fakta-fakta yang menjelaskan isu tertentu. Secara garis besar, rangkaian argumen berisi pendapat dan fakta, seperti itu. Ya, sama halnya ketika kita berbicara tentang bagian isi dari sebuah pidato, kan ya isi itu sesuai dengan isinya ya, kalau tidak pendapat ya fakta. Dan ini harus berkaitan dengan pengenalan isu. Pengenalan isunya apa? Memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Karena akhir-akhir ini kita melihat mungkin rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini agak sedikit berkurang. Itu isu kamu munculkan, kemudian tujuannya kamu sampaikan di awal tadi, kemudian di dalam rangkaian argumen kamu munculkan. Kok kamu bisa mengatakan bahwa rasa persatuan dan kesatuan bagian besar rakyat Indonesia itu berkurang? Itu pendapatmu, faktanya apa? Seperti itu. Gitu ya. Itu rangkaian argumen. Kemudian ada penegasan kembali, atau istilah lainnya adalah penutup. Penutup itu biasanya berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan sebelumnya. Kesimpulannya apa gitu ya? Kesimpulannya apa? Yang namanya kesimpulan perlu kalian ingat dulu ketika kalian belajar tentang ini di kelas 10. Kesimpulan itu bukan merupakan Kesimpulan itu bukan merupakan ringkasan isi ya. Jadi bukan kok apa yang ada di dalam rangkaian argumen kemudian kalian tulis ulang, diringkas, tidak seperti itu. Simpulan itu adalah penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Contohnya bagaimana? Insyaallah besok ketika kita offline kita akan menyampaikannya. Itu simpulan. Nah, kemudian rangkuman bisa penguatan dan saran. Kalau dulu ketika Pak Kemenangan ceramah kelas berapa itu, ya bagian penutup itu ada simpulan, kemudian harapan, kemudian permintaan maaf, sama itu pun bisa kalian masukkan di dalam bagian penegasan kembali. Tidak ada salahnya ketika itu kalian masukkan. Jadi
penegasan kembali atau penutup itu ini tadi ya, berupa penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya, kemudian berisi simpulan, rangkuman, penguatan, dan saran. Kemudian sedikit kita masuk pada ciri-ciri bahasa teks ceramah. Pak Eko sampaikan secara singkat saja. Yang pertama menggunakan kata sapaan. Kata sapaan tentunya paham ya. Contoh dari kata sapaan itu ya seperti hadirin, kalian, bapak, ibu, saudara, adik, teman. Itu kata sapaan. Jangan terkecoh dengan yang namanya kata acuan. Dulu pernah Pak Eko terangkan kalau tidak salah ya. Kalian menyebut menggunakan bapak, kata bapak. Itu bisa bisa menjadi kata sapaan dan juga menjadi kata acuan. Misalkan bapak yang berbaju merah itu sedang membersihkan masjid. Bapak di situ bukan sapaan tetapi acuan. Beda kalau yang ini, Bapak apakah boleh saya masuk? Lah Bapak di situ merupakan kata sapaan. Paham ya? Nanti kalau nggak paham kita bisa ditanyakan kalian. Terus yang kedua menggunakan kata ganti orang pertama, kata ganti orang atau pronomina persona ya. Kata ganti itu pronomina, orang itu persona, kata ganti orang itu adalah pronomina persona. Kata ganti orang di dalam teks ceramah itu selalu menggunakan kata ganti orang pertama. Ya, saya, kami, kita. Saya itu kata ganti orang pertama tunggal, kita kata ganti orang pertama jamak. Kemudian ada kata ganti orang kedua. Nah, kamu, Anda, kalian. Kata ganti orang kedua yang kita ajak bicara itu namanya kata ganti orang kedua. Kata ganti orang ketiga yang kita bicarakan, dia, mereka, itu seperti itu. Teks ceramah menggunakan kata ganti orang pertama. Menggunakan pernyataan definisi. Hal ini ditandai dengan pemakaian kata-kata yang menunjukkan definisi. Kalau istilahnya itu banyak menggunakan kopula ya. Kopula itu adalah untuk menyatakan definisi, adalah, merupakan, yakni, seperti itu, yaitu itu. Jadi di dalam teks ceramah banyak menggunakan itu, kemudian menggunakan kata-kata teknis, istilah ya. Jadi misalkan ceramah itu menyampaikan tentang persatuan dan kesatuan bangsa, ya nanti akan banyak muncul istilah atau kata-kata teknis terkait dengan nasionalisme. Kemudian menunjukkan kata-kata yang argumentasi. Ya, contohnya apa? Jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu, dan lain sebagainya. Kata-kata yang argumentasi yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Dan yang keenam, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Bisa perbandingan, bertentangan. Sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, yaitu menyatakan hubungan temporal. Dan yang ketujuh, menggunakan kata kerja mental. Tidak menggunakan kata kerja material, tapi kata kerja mental atau mental verb. Ini sudah kalian pahami. Dan yang kedelapan, menggunakan kata-kata persuasif atau harapan. Contohnya misalnya mudah-mudahan, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan lain sebagainya. Itu ya anak-anak pada kesempatan kesempatan pagi hari ini yang sudah Pak Eko sampaikan mengenai analisis isi, struktur, dan ciri kebahasaan teks ceramah. Ini kalau hanya teori saja semuanya insya Allah paham. Suatu saat kalau memang sudah kondisi memungkinkan kalian masuk, ya ini insya Allah akan kita jadikan sebagai tugas tambahan. Ya, membuat ceramah secara utuh dengan memperhatikan hal-hal yang sudah kita pelajari ini. Ingat ya, dari tujuan pembelajaran kita hari ini mampu menganalisis isi, struktur, dan ciri kebahasaan teks ceramah. Itu yang bisa Pak Eko sampaikan pada pertemuan hari ini.
Mudah-mudahan sedikit tadi bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.